ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum as-salaf, bainana wa bainakum al-kutub, kana fayaqul al-bid'ah bainana wa bainakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan nasabahullah. Kita masih berada pada halaman 11, disimak baik-baik yang punya kitab. Kata beliau an-naw'ul khamis, jenis yang kelima. Jenis apa ini? Jenis bentuk penyelewengan, pengingkaran terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifatnya. An-naw'ul khamisu, jenis yang kelima disimak. Tashbihu sifatihi bi sifati khalqihi, Allahul musta'an ya. Menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Inilah yang dinamakan dengan apa? Tamtsil. Padahal kita sudah apa? Memahami dan menghafalkan ayat yang mulia, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Lihat ini. Tashbihu sifatihi bi sifati khalqihi. Menyerupakan sifat Allah taala dengan sifat makhluknya. Kemudian berikutnya, kaqaulil mumassil, seperti ucapan orang yang mumassil, ahlu tamtsil, yaduhu kayadi. Tangannya Allah seperti tanganku katanya. Ila ghadzalik, sampai kepada perbuatan atau cara mereka yang lainnya. Mafhum? Ini keliru tidak? Keliru. Paham ya? Kenapa keliru barakallahu fiik? Ketika mereka menyerupakan tangan Allah sama dengan tangan makhluknya, itu nanti ujung-ujungnya ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia akan apa? Mengganti makna tangan dengan makna yang lain. Biar enggak sama. Oh, itu bukan tangan itu nikmat. Oh, bukan tangan itu rahmat. Oh, bukan tangan itu kekuatan. Nah, gitu, diganti. Yang kedua, tidak diganti dengan makna yang lain, tapi ditiadakan secara totalitas. Paham ya? Oh, kalau daripada sama berarti enggak ada tangan aja. Allah Ta'ala enggak punya tangan. Ta'til namanya. Paham ya? Yang pertama tahrif, yang kedua apa? Ta'til. Makanya bahayanya al-mumassil ini, ahlu tamtsil, bahayanya ada dua di situ. Imma dia nanti jatuh ke dalam tahrif, mengubah makna yang asli zahirnya dengan makna yang lain yang tanpa ada dalilnya, atau yang kedua menolak nama tersebut dan tidak mengganti, namanya ta'til. Paham ya? Nah, berarti kalau sama enggak layak bagi Allah Ta'ala. Oh, kalau gitu berarti Allah Ta'ala enggak punya tangan gitu, ta'til. Kalau yang pertama tahrif, oh biar enggak sama berarti tangan ini bukan tangan nih. Tangan ini maknanya adalah apa? Kekuatan. Maknanya adalah rahmat. Diperhatikan ini ya. Maknanya adalah apa? Adalah na'am barakallahu fiik, na'am qudrah, kemampuan. Nah, itu semuanya sudah apa? Terbantahkan. Karena Allah Taala mengatakan bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah Taala itu dibentangkan, memberikan apa? Rezeki kepada siapa pun yang Allah Taala kehendaki. Di situ tangan, kalau seandainya jadikan nikmat, berarti kita membatasi nikmat Allah cuma berapa? Dua. Keliru atau tidak? Keliru. Kalau seandainya di situ dikatakan kekuatan, berarti kita mengatakan kekuatan Allah cuma dua. Keliru atau tidak? Keliru. Kalau seandainya kita katakan oh tangan situ ada qudrah, kemampuan, berarti kemampuan Allah cuma dua. Keliru atau enggak? Keliru. Kalau seandainya dikatakan rahmat itu, berarti rahmat Allah cuma dua. Keliru juga. Paham ya? Terus bagaimana? Kita katakan tangannya tangan, selesai. Tangannya hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya. Bagaimana bentuk tangannya? Wallahu a'lam. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Mafhum? Untuk kaifiyah wallahu a'lam. Diperhatikan. Kemudian kata beliau, wa qad tawa'adallahu al-mulhidin bi asma'i wa ayatihi bi asyaddil wa'id. Lihat itu. Dan sungguh Allah taala telah mengancam orang-orang yang mengingkari, menentang nama-namanya dan ayat-ayatnya bi asyaddil wa'id, dengan ancaman yang dahsyat. Faqala subhanahu fi surat Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah. Nah, indahnya nama Allah Ta'ala itu, setiap nama
pasti menunjukkan apa? Zat Allah Ta'ala yang hakiki. Dalam artinya bagaimana? Tidak terlepas dari apa? Nah, sifat yang sempurna. Beda dengan nama makhluk. Paham ya? Kalau nama makhluk mungkin indah di mata manusia, tapi praktek amalannya jauh daripada namanya. Jadi pahami? Ada orang namanya Soleh misalkan. Sini nggak ada namanya Soleh ya. Atau ada orang namanya Mahmud. Bagus nggak namanya? Bagus. Ternyata Soleh ini perampok. Mahmud ini pencuri. Berarti kalau nama manusia itu tidak bisa dikatakan oh berarti namanya sesuai dengan yang namanya, tingkah lakunya, tidak harus dan belum tentu. Paham ya? Tapi untuk nama Allah SWT pasti. Paham ya? As-Sami', zat yang Maha mendengar, benar-benar mendengar. Sudah paham ya? Seperti itu. Kita lihat lagi. Karena pembahasan asma sifatnya harus paham loh. Kalau nggak paham nanti gerambiang. Pastikan paham. Jadi kalau ada yang nggak paham tanyakan. Hanya milik Allah lah nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, maka serulah, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Jumlahnya berapa jumlahnya? Nama-nama Allah Ta'ala 99. Bukan itu ya? Nah, jumlahnya banyak, kita tidak tahu berapa jumlahnya. Adapun 99 itu hanya apa? Jumlah yang menjelaskan tentang keutamaan 99 nama tersebut. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Itu bukan pembatasan. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Barang siapa yang berdoa dengannya, maka jaminannya surga. Bukan membatasi. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau tidak salah dalam syarah Lumatul I'tiqad atau dalam Qawaidul Muslah itu ya, mempermisalkan contohnya dengan orang yang bersedekah. Aku siapkan uang 500 rial untuk sedekah. Apakah dia enggak punya uang yang lain? Punya, cuman yang 500 rial ini dia sediakan sedekah itu. Paham ya? Begitupun Allah Ta'ala mengatakan, barang siapa yang berdoa dengan 99 nama tersebut maka surga jaminannya. Apakah enggak punya nama yang lain? Punya. Paham? Jangan seperti orang-orang sufia. Wa fi anfusikum afala tubsirun katanya. Apa senjata mereka? Sesungguhnya ada pada diri kalian tanda Asmaul Husna. Tidakkah kalian memperhatikan? Wah, perhatikan. Ini 18. Ini 81. 81 tambah 18 99 nama katanya. Yang dilihat garis ini nih. Nah, nampak kan? 18 itu kan? 81 itu kan? Nah, 81 tambah 18 wa fi anfusikum afala tubsirun. Allahul musta'an, hati-hati. Sufi itu aneh-aneh pokoknya. Kelompok sufi ini hati-hati. Kadang-kadang aneh, lucu tapi apa? Menggeramkan gitu loh. Paham ya? Allahul musta'an. Naam. Seperti itu keadaan mereka. Ghulu ekstrim, berlebihan. Karena Allah Ta'ala tidak menyebutkan apa secara pasti berapa jumlahnya. Yang jelas banyak. Mereka malah berdalilkan dengan ayat tadi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kalian tidak memperhatikan pada diri kalian? Ditafsirkan maksudnya memperhatikan tentang Asmaul Husna tadi. Yang jumlahnya berapa kata mereka? 99 nama. Allahul musta'an. Jangan lihat-lihat sendiri gini ya. Oh iya benar juga, keliru. Kalau hitungannya benar memang, tapi bukan dalil itu loh. Bisa dipahami ya? Naam. Ya mungkin masing-masing orang beda-beda ya. Ada yang sambung seperti ini, angka 18, bahasa Arab. Ada yang 81 seperti ini. Naam ya? 81 tambah 18, 99. Allahul musta'an. Itu sekedar selingan lucunya orang sufi tapi bahaya. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fiik. Wa darul ladzina yushiduna fi asma'ihi. Dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka menentang, mengingkari terhadap nama-nama Allah Ta'ala. Sayudzawna ma kanu ya'malun. Kelak mereka akan dibalasi sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Lihat. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis apa? Amalannya. Nah, amalan mereka jelek. Wa qala fil ayah di surat Al-Fussilat, kemudian juga berkata pada surah Al-Fussilat, perhatikan, innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari, menolak, menentang terhadap ayat kami, maka mereka tidak bisa tidak tersembunyi dari kami. Maksudnya tidak bisa sembunyi, nampak bagi Allah Ta'ala. Faham ya? Naam. Qalu wa la yukayyifun wa la yumassilun. Ahlus sunnah wal jamaah tidak mengkaifiyahkan dan juga tidak menyerupakan. Nah, sekarang pertanyaannya,
Berarti bentuk dan gambaran itu ada nggak sebenarnya sih? Jangan keliru lah ya memahaminya. Kaifiyahnya itu ada nggak? Allah Ta'ala turunnya bagaimana, kemudian barakallahu fiik, na'am, tangannya bagaimana, itu sebenarnya ada nggak? Kita katakan ada, cuman yang tahu hanya Allah Ta'ala gitu loh. Paham ya? Jangan sampai keliru. Nah, untuk masalah kaifiyah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi makna pastikan kita menetapkan. Mafhum? Nah, yang punya pakaian, jangan. Kalau punya pakaian, jangan ambil. Kita lihat sini barakallahu fiik. Nah, ila akhiri taqaddama bayan makna takyif wa tamtsil. Sudah kita lewati penjelasan makna takyif wa tamtsil. Ahlus sunnah wal jamaah menyerahkan kaifiyahnya kepada Allah Ta'ala. Bukan berarti enggak ada kaifiyahnya, ingat. Itu keliru ya. Enggak ada kaifiyahnya, enggak ada bentuknya, itu keliru. Kaifiyahnya ada, cuma yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makna harus menetapkan. Kalau makna tidak menetapkan, seperti kelompok apa? Bang? Kelompok apa yang enggak menetapkan makna? Allah Ta'ala punya tangan enggak? Punya. Maknanya apa? Allah alam katanya. Kelompok apa itu kira-kira Bang? Nah, kalau Ahlus Sunnah menetapkan makna, bagaimana bentuknya? Wallahu alam itu Ahlus Sunnah. Ingat ya Bang? Belum? La ba'as. Azmi. Enggak juga, belum juga. Novel. Al-Mufawwidah. Ditulis ya, itu kelompok Al-Mufawwidah, mereka meniadakan makna. Paham ya? Ditanya maknanya apa? Allah alam langsung. Kalau Ahlussunnah makna ada, kaifiyah wallahu alam. Mafhum? Nah, bedakan. Kita ambil dikit lagi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, li'annahu subhanahu la sammalahu wa la kuf'alahu wa la niddalahu wa la yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala, fa innahu subhanahu a'lam bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qila wa ahsanu haditsa min khalqihi. Masyaallah. Lihat matanya ini, yang punya kitab disimak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang tidak ada yang menyamai, tidak ada yang setara dengannya, tidak ada yang sepadan dengannya, artinya gitu. Wala yuqasu bi khalqihi, dan tidak bisa disamakan, dikiaskan dengan makhluknya Subhanahu wa taala, dibanding-bandingkan. Jangan-jangan sama, jangan-jangan tidak bisa. Fa innahu subhanahu, maka sesungguhnya Allah taala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala a'lam bi nafsihi wa bi ghairihi. Sahih. Allah taala itu lebih tahu dengan keadaan dirinya dan juga yang lainnya. Makanya kalau muncul orang belakangan sok tahu tentang tangan itu ini yang datang bukan Allah, berarti mereka apa? Seakan-akan lebih tahu daripada Allah taala. Sudah paham ya? Nah, yang zilu rabbuna tabaraka wa taala hina yabqa sulusul lail akhir ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun ke mana? Ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Paham ya? Memberikan apa? Memberikan 3 jaminan. Perhatikan 3 jaminan ini. Jaminan pertama, man yas'aluni fa'atiyah. Siapa yang mau minta padaku, aku beri. 1. Minta diberi. Ini menunjukkan motivasi buat kita. Pastikan jangan malas bangun malam. Berdoa di sana, ya Allah. Berdoa yang permintaan-permintaan yang baik. Dilancarkan rezekinya misalkan, diberi rezeki yang hissi dan ma'nawi. Berdoa. Nah, dijauhkan dari kemungkaran-kemungkaran, dijauhkan dari fitnah syubhat syahwat. Karena apa? Jaminan pertama tadi, man yas'aluni fa'atiyah. Siapa yang minta aku beri. Yang kedua, man yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang meminta, yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Sepertiga malam terakhir, bertepatan dengan turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia. Tidak perlu bayangkan bagaimana turunnya, di mana tempatnya, enggak perlu. Itu semuanya apa? Itu semuanya adalah apa? Adalah bayangan-bayangan yang batil. Cukup kita yakini Allah telah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Jaminan berikutnya, man, apa yang ketiga? Man yastaghfiruni fa'aghfirlah. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampuni. 3 jaminan, masya Allah. Minta diberi, berdoa dikabulkan, minta ampunan diampuni. Sepertiga malam terakhir. Walaupun antum hanya witir, tapi doa situ. Kesempatan.
Tapi kalau tidur pulas, kemudian bangunnya susah atau sulit, atau misalnya kemudian apalagi nggak pernah bangun misalkan, itu sangat rugi sekali. Para ulama sampai mengatakan da'bus shalihin, kebiasaan orang saleh qiyamul lail, salat malam. Dan nggak perlu pamer antum, nggak perlu pamer kepada orang lain orang salat malam tiap hari, nggak perlu. Paham ya? Cukup yang tahu antum dan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Bisa mampu banyak, enggak mampu banyak paling minimalnya 1 rakaat kalau memang sudah mepet waktunya. Witir. Paham ya? Nah, kalau mampu 3 rakaat. Paham ya? Berdoa ya Allah, ya Rabb. Mahum. Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pastikan memakai pakaian yang bagus. Dalam artian ya, penutup kepala dipakai, sorban atau peci misalkan. Nah, apalagi alhamdulillah kalau di pondok itu biasanya bangunkan. Itulah tambah semangat lagi seharusnya ada yang bangunkan. Kalau di rumah bagaimana? Nah, ta'awun. Ketika antum liburan pulang ke rumah ta'awun dengan orang tuanya. Nah, bila perlu bantuan apa? Benda mati yang bisa bunyi itu alarm. Paham ya? Nah, kita bantuan itu, buka. Di setel jam berapa nyala. Paham ya? Agar bisa membiasakan diri bangun malam, qiyamul lail, masyaallah. Nah, kalau antum masih kurang percaya hasilnya, coba. Nah, terus antum rutinin. Tenang pikiran, tentram hatinya. Insyaallah taala. Naam. Kemudian Allah taala adalah asdaqu qila, adalah zat yang paling jujur ucapannya. Wa ahsanu haditsa, dan yang paling indah ucapannya min khalqih, dibandingkan apa? Makhluk-makhluknya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan sabahullah, disimak itu yang punya kitab. Li'annahu subhanahu la sammalah, dikarenakan Allah taala tidak ada sesuatu yang menyamainya. Hada ta'lilun, ini adalah alasan, ta'lil artinya alasan. Ini adalah alasan lima sabaq, terhadap apa yang sudah kita lewati min qaulihi an ahli sunnah, dari ucapannya tentang ahli sunnah. Wala yukayyifun wala yumassilun sifatihi bi sifati khalqihi. Lihat ini. Kenapa kok ahli sunnah tidak apa? Menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya? Karena tidak ada yang sama gitu loh. Tidak ada yang sama. Paham ya? Nah, perhatikan. Karena tidak ada yang sama sifat-sifat Allah dan sifat makhluknya, enggak ada yang sama. La samalah gitu. Paham ya? Perhatikan. Wa subhanah, makna subhana masdar misal ghufran. Ayo, kaidah ini. Subhana ini kalau dalam ilmu nahwu enggak pernah subhanu, enggak pernah subhani. Bacanya pasti subhana. I'rabnya apa kira-kira? Subhanallah. Pernah enggak lu dengar? Ya subhanallah, subhanallah, enggak pernah. Subhana. I'rabnya maf'ul mutlak. I'rabnya apa? Maf'ul mutlak, takdirnya usabbihu subhana atau sabbahtu subhana. Paham ya? Dia masuk terus subhana. Kata beliau masdar, subhana masdar. Misal ghufran, subhana ghufran. Min at-tasbih wa huwa at-tanzih, masyaallah. Jadi subhana itu mensucikan, zat yang maha suci. La sammalah ay la nadhira lahu. Perhatikan ini, tidak ada satupun yang setanding, sebanding, sama dengan Allah taala. Yastahiqu mithla ismih. Tidak ada yang sama yang berhak ya seperti namanya. Kaqaulihi ta'ala kaqaulihi ta'ala, seperti ucapan Allah taala, seperti ucapan ini terulang nih hafal ya. Kaqaulihi ta'ala, seperti ucapan Allah taala min surat Maryam, hal ta'lamu lahu samiyya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu tahu bahwasanya Allah taala memiliki apa? Samiyya, ini dan tandingan? Enggak ada. Paham ya? Tidak ada tandingan untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hal ta'lamu lahu samiyya. Hal di sini namanya istifham ingkari. Yang maknanya apa? Tetap enggak akan ada. Paham ya? Pertanyaan seperti ini enggak perlu jawab. Karena apa? Karena tetap enggak akan ada. Apakah ada? Apakah kamu tahu ada tandingan yang sama untuk Allah taala? Istifham maknahu an-nafi. Paham ya? Jadi ada pengingkaran situ, kemudian maknanya nafi, peniadaan. Jadi paham ya? Nah, jadi enggak perlu jawaban lagi di situ. Kalau istifham ingkari itu istifham yang fungsinya untuk mengingkari. Bahwasanya benar-benar enggak ada yang sama, yang sepadan dengan Allah taala. Tapi hal ini maknanya adalah an-nafi. Berarti apa? Tidak ada ya yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dikit lagi. Ai la ahad yusammi aw yumathilu
Maksudnya enggak ada seorang pun yang menyamai Allah taala atau yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin.